Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Maulana, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Pungangan 02, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di UIN Salatiga. Untuk hari ini, saya akan melakukan uji kinerja di kelas 4, tema beriman kepada Nabi dan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Ayo Mas Alif, disiapkan. Siap, kepada Pak Guru ada Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sebelum mulai pelajaran, absen dulu ya. Abu Zulfan, Adiba, ada yang tidak berangkat, ada yang sakit, Arsila sakit. Ya, cek kerapian masing-masing. Kerudung rapi, bak tangannya. Bagus semua ya. Berarti cinta kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman. Garuda Pancas. Tangannya nih. Akulah pembukamu, patriot proklamasi, berkorban untukmu. Untuk hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Rasulullah. Kira-kira ada yang pernah bermimpi menemui Nabi Muhammad? Itu sungguh sulit kita itu bermimpi kepada Nabi Muhammad. Tujuan belajar hari ini yaitu nanti akan arti dari iman kepada Rasulullah. Artinya itu apa ya? Seperti apa? Kemudian menyebutkan sifat-sifat Rasul dan menyebutkan sifat mustahil bagi Rasul. Kemudian nanti kita akan membuat sebuah prakarya berupa poster. Anak-anak, coba bayangkan kalau kita itu tanpa ada yang mengajarkan kebaikan, bagaimana kira-kira? Kalau kita itu lahir tetapi tidak ada yang mengajarkan sebuah kebaikan, bagaimana kira? Coba. Apa halnya bagaimana kira-kira kalau di bumi tidak ada yang mengajarkan sebuah kebaikan? Apa yang terjadi? Buminya akan rusak, dimanapun rusak, bahkan hutannya rusak, perilakunya rusak, kesana kemari saling
membunuh karena tidak ada yang mengajari kebaikan. Ada yang punya idola? Ronaldo, bagus. Messi. Ketika kita mempunyai idola, pasti kita meniru gaya idola kita. Ada yang suka kepada Nabi Muhammad? Bagus. Berarti kita juga ikut beridola kepada Nabi Muhammad. Rukun iman ada 6. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat, yang ke-6 qadar ya. Iman kepada Rasul itu berarti meyakini adanya Rasulullah yang diturunkan oleh Allah untuk mengajarkan kebaikan di mana? Di muka bumi. Iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu atau menyampaikan sebuah kebaikan. Rasul ini bertugas membimbing umatnya ke jalan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat Quran surat Al-Ahzab ayat berapa? 21. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Nama-nama Rasul yang wajib diimani. Kira-kira ada berapa jumlah Nabi dan Rasul? 25. Yuk tepuk tangan untuk semuanya. Nenek moyang kita itu adalah Nabi Adam dan Hawa. Misalkan ada orang mengaku saya itu Nabi Rasul mendapatkan wahyu dari Allah melalui di goa, saya bersemedi di goa mendapatkan wahyu dari Allah, itu semuanya bohong. Nabi yang terakhir itu siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi. Semangat semuanya. Semangat. Harus semangat. Yang namanya belajar itu harus semangat. Mana? 25. Ayo mari kita ulang sama-sama. Adam, Idris, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun. Sifat wajib Rasul ada berapa? 4. Baik, bagus. Yang pertama Siddiq, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, Fatona. Yang pertama Siddiq. Siddiq itu artinya jujur. Yang kedua Tablek. Tablek itu artinya apa? Menyampaikan. Yang ketiga amanah, artinya dapat dipercaya. Yang terakhir Fatona artinya apa? Cerdas. Siddiq benar, Tablek menyampaikan, cerdas, amanah, dipercaya. Ya, tepuk tangan semuanya.
kita main bola di sini yuk. Jangan, nanti dimarahin ibu. Pelan-pelan saja lemparnya. Baiklah. Kamu lari ya. Nanti akan aku lemparkan bola ini kepadamu. Oke. Awas ya. Isi dalam film ini apa isinya kira-kira? Tentang berbohong. Ya, berbohong kepada siapa? Ibu. Kenapa berbohong? Karena takut. Ya, betul, dimarah ibu, takut. Sebetulnya bohong itu kira-kira dosa apa tidak? Dosa. Perbuatan siapa? Perbuatan setan, mengikuti setan, makanya tidak boleh berbohong. Mbak, ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Oh ya, silahkan. Pak, teman saya beli gorengan 5, bilangnya 2. Bagaimana itu, Pak? Oh ya, tepuk tangan untuk Mas Zulfan, yuk, tepuk tangan. Nah, udah, Yuk, Mbak. Oke, ada yang bertanya. Ada anak yang membeli gorengan tadi berapa? 5. Bayarnya berapa bayarnya? 2. Kira-kira itu perilaku baik apa tidak? Tidak. Karena itu apa? Perbuatan apa? Tidak. Anak yang tidak? Anak yang tidak jujur. Bagus. Anak yang tidak jujur. Oke. Kalau ada temanmu beli gorengan 5, bayarnya 2, berarti perbuatan itu tidak jujur. Gitu. Berarti misalkan kamu melihatnya bagaimana? Harus ditegur atau diikat. Hei, kamu tadi kok apa? Membeli gorengan 5, kok bayarnya 2? Kamu itu harusnya jujur. Begitu. Nah, memberi nasihat kepada temanmu dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang halus, supaya tidak tersinggung, begitu, supaya tidak marah. Selanjutnya, lihat di depan. Ini ada sebuah poster, karya poster. Mangkola sitkuhu kulsodikuhu, artinya orang yang sedikit berkejujurannya, sedikit temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 1 akan mempresentasikan karya kami. Poster saya berisi utlub ilma walau di sini.
Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Mencari ilmu sampai ke Cina bukan berarti harus benar-benar pergi ke Cina, tetapi bermakna bahwa menuntut ilmu itu sangat penting, bahkan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, walau jauh dan sulit sekalipun. Oke, tepuk tangan semuanya, teman. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Karena ilmu itu dicari di mana saja, kapan saja, di mana-mana ada ilmu. Yuk, tepuk tangan semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami. Itu pahit. Ungkapan ini berarti bahwa kita harus tetap berkata jujur, walaupun kejujuran itu bisa membuat kita dimarahi, tidak disukai, atau membuat kita malu. Dua. Sekian dari pemaparan kami. Apakah yang ada ditanyakan? Ya, silahkan yuk lanjut. Jujur itu penting Karena membuat orang lain percaya kepada pemerintah. Ya, aplaus untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tangan semuanya. Untuk terakhir kita mengerjakan LKPD ya. Sudah selesai? Yo, coba. Oke, pelajaran hari ini kita sudah selesai. Kira-kira ada yang mau menyimpulkan untuk materi hari ini? Saya, Pak, Yuk, silahkan. beriman kepada Rasul berarti percaya bahwa Allah mengutus para Rasul untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Perlu kita contoh temenmu yang berani untuk menyimpulkan materi hari ini. Ini namanya teladan yang baik, perlu kita contoh. Ada oleh-oleh dari Pak Guru yang berani, sangat berani. Ayo. Oke, untuk pelajaran hari ini kita sudah selesai semua. Untuk besok, pelajaran besok itu materinya mengkaji surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Selanjutnya kita berdoa bersama-sama. Selamat siang. Arinal haqa haqa warzuqnas wa arinal batila batila amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.